Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rektor AW Kaligis, mengampu mata kuliah Kepancasilaan. Pada sesi kali ini, saya membahas tentang landasan pendidikan Pancasila dan konteks historisnya. Capaian pembelajaran mata kuliah Kepancasilaan terdiri dari 5 sub capaian. Pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan sikap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki akar sejarah dan sesuai karakteristik bangsa Indonesia. Kedua, mahasiswa menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan sehari-hari. Ketiga, mahasiswa memiliki sikap intelektual berbasis konsep dan data fenomena sosial di masyarakat yang menghargai perbedaan budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan karya orang lain. Kemudian keempat, mahasiswa memiliki kepekaan dan pemahaman dasar terhadap isu-isu sosial di masyarakat dan lingkungan. Dan terakhir, kelima, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta melakukan supervisi dan evaluasi melalui tugas lapangan kelompok. Nah, ini dalam mata kuliah ini saya mengacu dari 3 buku, baik Kaelan dan kemudian Panitia Peringatan Hari Pancasila, kemudian buku dari Ubaidillah. Saya pertama-tama membahas tentang perbandingan Yugoslavia dan Indonesia. Ada cerita ketika Bung Karno bertemu dengan Presiden Yugoslavia saat itu, Josip Broz Tito. Ketika itu Josip Broz Tito ditanya oleh Bung Karno bagaimana nasib bangsa Yugoslavia jika tidak ada Josip Broz Tito atau jika Josip Broz Tito meninggal. Nah, Josip Broz Tito itu bangga mengatakan dia punya tentara yang berani dan kuat. Nah, kemudian Tito balik bertanya, bagaimana dengan Anda? Bung Karno menjawab, yang dia punya adalah way of life bangsa, yaitu Pancasila. Nah, itu yang jadi pegangan bangsa Indonesia. Nah, sejarah membuktikan ternyata setelah Tito meninggal, Yugoslavia pecah jadi beberapa negara, Serbia, Bosnia, dan sebagainya. Nah, tapi Indonesia tetap utuh. Nah, padahal menurut para ahli Serbia yang kemungkinan pecah itu sebetulnya lebih kemungkinan pecah sebetulnya Indonesia ketimbang Yugoslavia, karena Indonesia terdiri dari ratusan suku dan berbagai macam agama. Tapi kenyataan membuktikan bahwa Pancasila ternyata mampu menyatukan bangsa Indonesia. Nah, itu kisah itu yang menjadi perbandingan bahwa way of life itu yang mempersatukan itu lebih kuat ketimbang hal apapun seperti tentara dan sistem yang lain. Tapi itu Pancasila menjadi dasar bagi bangsa kita. Nah, landasan pendidikan Pancasila itu ada landasan historis. Landasan historis kita ada sejarah yang panjang, itu sejak zaman kerajaan dari Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai masa penjajahan, ya. Dari berbagai bangsa itu pernah datang ke Indonesia untuk mengeruk kekayaan alam di sini, dari Portugis, Belanda, sampai Jepang. Nah, kemudian landasan historis selanjutnya itu secara objektif historis, sebetulnya nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Jadi asal nilai Pancasila itu adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Atau dengan kata lain, bangsa Indonesia adalah kausa material Pancasila. Kemudian landasan pendidikan Pancasila yang kedua adalah landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya pada suatu ajas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Tugas generasi penerus mendalami Pancasila secara dinamis sesuai tuntutan zaman. Landasan ketiga adalah landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, itu disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Artinya, secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga tentang pendidikan perguruan tinggi juga disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia. Selanjutnya landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pembahasan Pancasila secara ilmiah. Itu dapat ditelusuri dari syarat-syarat ilmiah sebagai berikut. Pertama, berobjek. Pancasila memiliki objek material, yaitu bangsa Indonesia dengan segala aspek budaya berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah-naskah kenegaraan lainnya maupun adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Kemudian objek non-empiris antara lain meliputi nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter, dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian syarat kedua itu adalah bermetode. Jadi salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiko-sintetik, yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintetik. Selain itu, karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah, maka lazim digunakan metode hermeneutika, yaitu metode analitika bahasa serta metode pemahaman dan interpretasi. Kemudian juga syarat ketiga bersistem. Jadi pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri, yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri merupakan satu kesatuan yang sistematik. Jadi di antara 5 sila itu merupakan satu kesatuan. Kemudian universal, nilai Pancasila bersifat universal atau dengan kata lain intisari esensi atau makna yang terkandung dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya bersifat universal. Jadi dari pembahasan Pancasila secara ilmiah tersebut, Pancasila harus diimplementasi dalam kehidupan nyata. Kemudian berapa pengertian Pancasila kita bisa lihat dari epistemologis, historis, dan terminologi. Secara epistemologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca atau 5 sila dasar, artinya 5 peraturan dasar yang baik, peraturan dasar yang penting. Kemudian pengertian Pancasila secara historis, pada 1 Juni 1945 Bung Karno berpidato di dalam sidang BPU PKI mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Bung Karno menyebut istilah dasar negara tersebut adalah Pancasila, yang artinya
5 dasar. Hal itu menurut Bung Karno atas saran teman yang seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Kemudian pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 45 disahkan, di mana di dalam pembukaan UUD 45 termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara. Sejak saat itu, perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Kemudian pengertian Pancasila secara terminologi itu kita bisa lihat dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Jadi tercantum rumusan Pancasila dengan sila-sila sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan _ perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian jika kita bahas Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, itu ada beberapa tahap. Ya, dari era kerajaan prakolonial, era kolonial, atau zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, zaman Jepang, hingga era kemerdekaan. Nah, nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu, sebelum negara Indonesia sendiri berdiri. Jadi ada proses terbentuknya negara bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang panjang, dari sejak zaman kerajaan prakolonial. Itu ada zaman kerajaan Tarumanegara, kemudian ada Sriwijaya, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, dan kerajaan-kerajaan lain. Jadi kalau era prakolonial itu kita bisa temukan pada kerajaan Kutai, kerajaan Kutai di Kalimantan, ada prasasti tahun 400 Masehi berupa 7 yupa atau tiang batu. Diketahui masyarakat Kutai menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan, dan serta bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Kemudian pada abad 7 muncullah kerajaan Sriwijaya di Sumatera di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut. Ciri-ciri kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut, yang berbunyi Marfuat Vanua Sriwijaya Cidaya Tatra Subihiksa, satu ciri-ciri negara yang adil dan makmur. Itu pengertiannya itu. Di Pulau Jawa juga telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Ada kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Sailendra. Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian pada tahun 1293 Masehi berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman kemasannya pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit itu semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Jadi sepanjang sejarah kerajaan Nusantara ada 2 kerajaan yang mencapai masa kemasannya
itu kerajaan Sriwijaya, atau ada yang mengatakan itu Kadatuan Sriwijaya. Kemudian Majapahit itu puncak kerajaan Sriwijaya itu abad ke-7. Kemudian Majapahit abad 14. Jadi 7 abad periodenya itu. Kemudian sekarang abad 21 di Indonesia juga Nusantara bersatu. Kemudian Empu Prapanca menulis Negara Ketagama pada 1365 Masehi. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Jadi, kemudian Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itu kita bisa menjumpai seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda namun tetap satu juga, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Kemudian Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berisi ciri-ciri mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut. Ya, jadi sumpah itu Gajah Mada mengatakan dia akan berhenti berpuasa makan palapa jika seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara itu, dari Gurun, Seram hingga Tasik telah dikalahkan. Kemudian setelah Majapahit runtuh, Islam berkembang di Indonesia yang ditandai kekuasaan Kerajaan Demak. Tapi nggak lama kemudian orang-orang Eropa datang ke Nusantara. Itu mulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol yang ingin mencari pusat rempah-rempah. Jadi mereka itu menunjukkan watak aslinya untuk menjalankan praktek penjajahan di Nusantara yang dimulai dari penguasaan Kerajaan Malaka. Kemudian pada akhir abad ke-16 bangsa Belanda datang pula di Indonesia. Kemudian mereka mendirikan VOC yang di kalangan rakyat Indonesia dikenal istilah company. Itu mereka melakukan penguasaan wilayah atas nama Kerajaan Belanda. Jadi praktek di sini praktek politik dan ekonomi VOC yang melakukan paksaan membuat rakyat mulai mengadakan perlawanan. Ya, Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung menyerang ke Batavia. Kemudian juga ada perlawanan rakyat yang dipimpin oleh sejumlah tokoh daerah, Patimura, Baharudin di Palembang, Imam Bonjol Minangkabau, Pangeran Diponegoro Jawa Tengah, Panglima Polim, Tunku Cikditiro dan Tuku Umar dalam Perang Aceh. Kemudian Adak Agung Made, Perang Lombok, Singamaraja, Tanah Batak, dan sebagainya. Nah, tapi perlawanan itu sifatnya kedaerahan. Belum ada perlawanan yang sifatnya skala nasional. Kemudian perlawanan secara nasional baru muncul sejak era kebangkitan nasional secara bertahap. Jadi di sini kebangkitan nasional itu dapat disebut sebetulnya ditelusuri itu awalnya itu dari Budi Utomo, ada juga disebut Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam, Industri Partai, PNI, dan sebagainya. Jadi tahap-tahap itulah yang membuat dasar untuk perlawanan yang lebih nasional yang akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 45. Tapi sebelum itu ada juga zaman Jepang. Pemerintahan di tengah penderitaan rakyat, sebetulnya benih-benih kesadaran nasional yang mulai tumbuh di zaman kolonial Belanda semakin subur dan menyebar. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan lembaga-lembaga bentukan Jepang untuk menyuburkan benih tersebut dan kemudian memiliki andil membangun infrastruktur pemerintahan dan militer, seperti jaringan birokrasi, peta, heiho, dan Jawa Hokkaido.
Para pemuda biasa di luar, anak-anak priai, profesional kota besar, dan dagang kaya dari luar Jawa dapat memasuki lembaga atau organisasi bentukan Jepang, sehingga penyebaran nasionalisme menyebar jauh melampaui yang dicapai era kolonial. Ya, di zaman Jepang juga dibentuk badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni dibahas tentang dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945 Bung Karno mencetuskan dasar negara Indonesia yang disebutnya Pancasila. Jadi melalui panitia 9 dan dasar negara tersebut digodok yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian di era proklamasi, kemudian 17 Agustus proklamasi dan berdirinya negara Indonesia, kita bisa lihat proklamasi itu dinyatakan dengan memanfaatkan momentum ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi di sini para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia mengambil momentum kondisi kekosongan kekuasaan tersebut. Nah, itu sebetulnya terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan serta waktu. Perbedaan itu terjadi antara golongan pemuda, antara lain Soekarno, Adam Malik, Kusnaini, dan sebagainya. Jadi mereka itu menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Itu perbedaan itu memuncak dengan insiden diamankannya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Padahal Bung Karno dan Bung Hatta memang bermaksud memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Nah, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945. Nah, itu sehari setelah proklamasi atau 18 Agustus 1945, negara Republik Indonesia berdiri yang ditandai dengan disahkannya UUD 45 di mana di dalamnya terdapat pembukaan UUD 45 yang memuat sila-sila Pancasila serta diangkatnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI yang pertama. Nah, kemudian dalam perkembangannya kita bisa lihat di era kemerdekaan ada era revolusi fisik dan tahun 45 sampai 49, era demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, kemudian era Orde Baru 1966 sampai 1958, kemudian era reformasi 1998 sampai sekarang. Meski ada banyak tantangan untuk menggantikannya dengan ideologi-ideologi lain dalam setiap periodenya, hingga kini Pancasila tetap kokoh menjadi dasar negara Indonesia. Demikian pembahasan materi kepancasilaan sesi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.